menyampaikan harapan-harapan kita dan ini sangat diperhatikan begitu oleh pemerintah provinsi begitu maupun pemerintah daerah begitu. Ini kepada teman-teman, ini ada channel Sianas ya. Sianas official. Sianas official. Baik kepada teman-teman agar bisa mendukung melalui subscribe dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Sianas Official, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Di sini kita akan bahas banyak hal menarik, inspiratif, dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Edisi kali ini sangat spesial, sangat spesial karena kita kedatangan tamu istimewa, sosok pimpinan yang dikenal visioner, religius, dan dekat dengan masyarakat, terutama para ASN Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita sambut bersama Bapak Dr. Taufik Rahman. Satu kehormatan bagi kami podcast Sianas yang Bapak berkenan bisa hadir di sini dan menjumpai teman-teman dari Kalimantan Utara. Kira-kira gimana perasaannya, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Jadi begini. Iya, Pak. Pertama kami mengucapkan terima kasih dulu kepada podcast Sianas ya. Siapa? Sianas. Jadi memang perjalanan kami sangat melelahkan begitu dari sejak kemarin hari Jumat ya. Jumat tanggal 7 kami berangkat naik speed itu di jam 7.30 naik speed, kemudian setelah itu sampai di Pelabuhan Tarakan, lanjut ke bandara ya. Bandara itu kami naik pesawat lagi, pesawat Super Airjet. Jadi Super Airjet itu dari Tarakan Balikpapan itu di jam 2. Jam 2 bukan. Jam 2. Jam 2 sampainya ke Balikpapan itu di jam 3. Jadi jam 3 ya, luar biasa. Setelah itu dari Balikpapan ke Makassar itu di jam 17.50. Jam 17.50 itu alhamdulillah tepat penerbangannya, tepat waktu begitu. Akhirnya sampai di jam 7 malam. 7 malam ya, 19 ya. Bukan di Makassar. Jadi kami tadi malam menginap di Perintis, Hotel Perintis begitu. Nah, alhamdulillah kemudian pagi tadi berangkatnya di jam 7.10. Jam 7.30. Jam 7.30. Kemudian alhamdulillah kami barengan dengan Pak Menteri Agama. Satu pesawat dengan Pak Menteri Agama. Jadi pesawat kami itu Garuda pesawat kami itu alhamdulillah nyampai di bandara. Kami disambut oleh LO dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Luar biasa penyambutannya terhadap kami mengucapkan terima kasih kepada IO yang ada di Kendari ini yang telah menyambut luar biasa. Akhirnya kami diantarkan ke Hotel Sambutik. Sambutik ini Hotel Kapilah, tempat tinggal Kapilah ya. Kapilah Kalimantan Utara begitu. Alhamdulillah setelah sampai kami juga melakukan kegiatan pertemuan ya, pemberian semangat lah begitu. Pemberian semangat kepada Kapilah Kalimantan Utara. Jadi kita berikan semangat terutama kepada pendamping dan pelatih agar bisa memperhatikan pesertanya, kapilahnya begitu, agar nanti ketika para kapilah kita sudah siap untuk bertanding begitu. Gitu. Luar biasa teman-teman. Jadi Pak Kakanwil itu terbang sudah melewati antara darat, laut, kemudian udara, dan begitu sampai di sini perjalanan kurang lebih 24 jam Pak ya, kurang lebih, dan begitu sampai di bandara langsung ke sini Pak. Langsung melakukan pembinaan dan motivasi begitu. Begitu cintanya Pak Kakanwil dengan para peserta kapilah Provinsi Kalimantan Utara sehingga beliau tidak istirahat, langsung mengadakan pertemuan dengan
dengan teman-teman seluruh kapilah, baik itu peserta maupun ofisial dan pendamping, sehingga itu menjadi motivasi tersendiri bagi para peserta karena langsung dijenguk oleh Pak Kakanwil sendiri. Baik Pak, dari perjalanan yang begitu melelahkan ini, kemudian Bapak sudah sampai di sini melakukan langsung kegiatan. Agenda-agenda apa lagi Pak yang akan dilakukan ke depan setelah sekarang? Banyak agenda yang akan kita lakukan pada kegiatan Istiqihah ke-28 di Kendari ya, Kendari, Sulawesi Tenggara ya. Sulawesi Tenggara ini untuk siang ini sore itu akan ada kegiatan bazar. Bazar ya. Ya, bazar yang juga akan dibuka oleh Menteri Agama. Menteri Agama. Kemudian untuk malam ini ada pembukaan Istiqihah tingkat nasional. Itu kita juga mengikuti bersama dengan kapilah kita. Mudah-mudahan, tapi kami berharap nanti kapilah kita yang tampil besok begitu. Ada 3 orang yang akan tampil besok, kita harapkan agar bisa istirahat begitu. Istirahat ya Pak. Untuk mempersiapkan agar bisa tampil maksimal begitu besok. Begitu. Untuk di perlombaan musabakahnya Pak. Untuk di perlombaan nanti besok. Selanjutnya nanti setelah besok pembukaan, kemudian hari setelah perlombaan ya Pak? Setelah perlombaan besoknya ya kita akan melakukan kunjungan ke masing-masing tempat lomba. Tempat lomba. Jadi keliling. Jadi kita akan untuk memastikan kesiapan kapilah kita. Untuk memantau sekaligus. Memantau sekaligus kepada kapilah kita yang bertanding besok. Kita juga memberikan semangat. Ya, untuk hari besok Senin ya. Ini hari apa nih? Ini hari Sabtu. Sabtu ya. Sabtu berarti Minggu sudah ada kegiatan ya. Sudah ada kegiatan tanding. Itu kita akan berkunjung ke tempat penyu untuk memberikan motivasi kepada peserta kita yang akan tampil pada hari Minggu. Pada hari itu ya, pada hari itu. Kemudian untuk agenda Pak, rencana agenda untuk di Kendari ini sampai berapa hari Bapak di sini rencananya? Kami karena memang ada beberapa kesibukan, jadi mungkin setelah pembukaan itu 2 hari, kami akan balik lagi ke Bulungan begitu. Setelah nanti penutupan, apa ada agenda kembali mengikuti penutupan atau penutupan nanti mungkin kami wakilkan aja nanti kepada bidang Bimas Islam begitu. Mudah-mudahan nanti atau mungkin nanti kalau kami ada waktu masih waktu ada, mungkin kami bisa juga ikut mengikuti kegiatan pembukaan penutupan nanti. Ya, itu teman-teman beberapa agenda yang telah disampaikan oleh Bapak Kakanwil. Begitu luar biasa kecintaan beliau, perhatian beliau terhadap seluruh peserta, sehingga beliau akan menggunakan waktu semaksimal mungkin selama beliau berada di sini untuk terus memantau dan memberikan motivasi kepada seluruh peserta, baik yang akan bertanding maupun yang belum bertanding. Beliau akan terus memantau dan menggunakan waktu yang ada untuk terus memberikan semangat kepada para peserta. Baik Pak Kakanwil, untuk selanjutnya sebelum kita, karena ini waktu Pak Kakanwil sangat berharga, dan kami juga dari podcast Cianas sangat beruntung kali ini karena untuk menyempatkan diri, beliau bisa menyempatkan diri untuk hadir di podcast Cianas. Mungkin kita gunakan waktu ini untuk teman-teman di luar sana, Pak Kanwil, untuk bisa lebih mengenal Pak Kanwil. Kira-kira Pak Kanwil sebelum di Kalimantan Utara, untuk Kakanwil Kalimantan Utara itu sudah berapa tahun Pak? Baik, jadi ini sebelum di close ya. Sebelum di close kita akan perkenalkan diri dulu. Kami di Kalimantan Utara baru 1 tahun 8 bulan. Kita dilantik di bulan Desember ya, 2023. 2023, jadi nanti ketika Desember genap 2 tahun begitu. Genap 2 tahun. Awalnya kami di Kemenak Tabalong selama 4 tahun, kemudian pindah lagi ke Kemenak Kota Madia selama 1,5 tahun, baru kami diangkat menjadi Kakanwil di Kalimantan Utara pada bulan Desember 2023 begitu. Baik Pak, dari perjalanan pindah-pindah itu Pak, untuk seorang Pak Taufik Rahman ini, ada nggak titik-titik rasanya titik-titik terendah, atau ada tantangan apa yang sudah Bapak hadapi selama perjalanan meniti karir ini sampai di posisi Pak Kakanwil di Kalimantan Utara? Baik, titik-titik terendah yang merasa aduh ini kok masalahnya susah ini. Ya, susah.
Dah lah, aman aja, lancar aja. Alhamdulillah lancar, Pak, ya. Lancar aja. Ya. Kemudian dari selama perjalanan 2 tahun di sebagai Kakanwil di Provinsi Kalimantan Utara, bagaimana Bapak melihat progres teman-teman ASN maupun progres Kakanwil kantor wilayahnya ini untuk berkembang lebih maju, mungkin seperti Banjarmasin mungkin yang sudah duluan Pak, atau misalnya Kaltim karena memang baru ya Pak ya, Bapak termasuk salah satu perintis yang ketiga yang setelah Pak Haji Suryansah dengan Pak Saidi Pak. Bagaimana harapan Bapak ke depan? Kakanwil itu mau seperti apa bayangan Bapak? Baik, kita selama bekerja di Kalimantan Utara ya, di Kalimantan Utara ini teman-teman yang ada terutama di kantor wilayah Kementerian Agama itu sangat loyal begitu, kinerjanya sangat tinggi. Kami lihat ketika ada pekerjaan yang begitu cepat misalnya, itu bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya oleh teman-teman kita yang ada di kantor wilayah. Ya, Kementerian Agama begitu. Termasuk koordinasi kita juga. Koordinasi kita dengan kemana kabupaten kota, kemudian koordinasi kita dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi juga sangat baik, sehingga dengan adanya dukungan dari pemerintah provinsi, dukungan dari pemerintah daerah juga sangat membantu terhadap kinerja kita di kantor wilayah begitu. Ada beberapa hal penting yang mungkin ingin kami kembangkan di Kalimantan Utara ini adalah, yang pertama adalah masalah IAEN begitu. Ya, pendirian kampus ya Pak. Pendirian kampus begitu. Mudah-mudahan nanti ketika masalah utama itu masalah lahan yang satu hamparan itu. Jadi minimal ketika ada lahan bukan 10 hektar begitu. 10 hektar sudah siap, itu segera kami akan usulkan ke Dirjen Pendis di Jakarta. Mudah-mudahan dengan begitu di 2027 itu pembangunan YN untuk di Kalimantan Utara di Tanjung Palas ya. Di Tanjung Palas Kabupaten Bulungan ya Pak. Tanjung Palas Kabupaten Bulungan itu sudah berdiri nanti kampus YN di Bulungan begitu. Siap Pak. Dengan begitu dekatnya komunikasi dengan pemerintah daerah, artinya mereka itu kan mitra ya Pak ya. Mitra yang memang harus kita jalin. Nah, itu kan tidak gampang sebenarnya Pak. Tidak gampang untuk menjalin komunikasi dengan mitra pemerintah daerah. Apa yang membuat trik-trik Bapak sehingga begitu mudahnya Bapak menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, sehingga sekarang kok kerjasamanya dengan pemerintah daerah itu seperti nyambung aja gitu. Nyambung, Pak. Sangat akrab ya. Sangat akrab. Ya. Kita hanya silaturahmi aja. Jadi silaturahmi dengan kita sering-sering melakukan silaturahmi dengan pemerintah daerah begitu, sehingga ketika kita silaturahmi kita menyampaikan harapan-harapan kita, dan ini sangat diperhatikan begitu oleh pemerintah provinsi begitu maupun pemerintah daerah begitu. Ini yang sangat membuat kita sangat terharu begitu, sangat dekat begitu dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah begitu. Pak. Terus satu lagi Pak, dari beberapa riset di wilayah Provinsi Kalimantan Utara itu kebanyakan berpendapat bahwa Bapak itu termasuk orang yang supel, humble, dan enak diajak berkomunikasi. Apa sih yang membuat Bapak itu dengan dikatakan bahwa orang nomor 1 di Provinsi Kalimantan Utara untuk Kementerian Agama itu, tapi mampu berkomunikasi, bergaul dengan teman-teman bawahan, katakanlah begini. Apa trik-triknya atau bagaimana menjaga diri supaya tetap tidak sombong dan lain sebagainya? Jadi kan begini, kalau kami itu prinsipnya tidak ingin menjaga jarak begitu, walaupun misalnya dengan supir sekalipun. Jadi kami dengan supir itu ketika makan, minum itu kami sama-sama. Nah, apalagi dengan teman-teman begitu. Kami dengan supir aja sama-sama, minumnya, makannya sama-sama begitu. Sehingga dengan begitu supir sendiri bingung dia. Saya Pak Kanwil tidak pernah diajak seperti ini, ngumpul bersama, makan bersama, minum bersama, bilangnya tidak pernah. Jadi kami itu memang kekeluargaannya dari di keluarga memang seperti itu. Ya, memang begitu. Memang begitu, Pak ya. Ya, kami tidak ingin menjaga jarak begitu. Siapapun orangnya
kami akan tidak ingin menjaga jarak begitu. Ya, Jadi artinya memandang semua orang itu memandang sama. semua orang itu sama begitu, Ya. sama begitu. Ya. Ya. Kemudian dari perjalanan Bapak ini kan pindah-pindah ya Pak ya. Ya. Ibu pernah protes nggak sih Pak? Ah. Misalnya aduh Pak, Ya. kita pindah-pindah terus nih gimana? Ya. Jadi kan ketika di Sulung 3 kan, Iya Pak. jadi seorang ibu itu memang sudah siap mental dia. Jadi kemanapun dia mengikuti begitu, Iya. mengikuti mendorong begitu, mendorong untuk Selalu mendukung ya Pak? selalu mendukung begitu. Iya Pak. Ya. Itu kalau bisa dicerita sedikit Pak. Jadi teman-teman, Ibu itu juga salah satu ASN Kementerian Agama yang saat ini penempatan tugasnya adalah di Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, khususnya Ya. di bagian haji. Ya. Nah beliau itu juga termasuk dikenal dengan orang yang sangat supel dan Ya, humble gitu, humble, ya. rendah hati. Nah Ya. itu sama karakternya dengan Pak Kakanwil. Kakanwil. Nah mungkin teman-teman di luar sana Pak Ya. sangat penasaran, termasuk Ya. ASN Ya. ASN Kementerian Agama khususnya. Ya. Ceritanya gimana sih Pak bisa ketemu dengan Ibu, kalau bisa diceritakan Baik. sedikit? Dari awal kan kami itu dengan ibu itu kami kan diangkat di tahun 96. 96 Pak ya. 96. Iya. Ibu 97. Ibu 97. Ibu 97. Jadi 1 tahun duluan kami diangkat menjadi ASN ya, Iya, di Pak. Kementerian Agama. Tapi kami sama-sama di Kemenak. Sama-sama di Kementerian. Ya, sama-sama di Kemenak. Kami awalnya di saat itu penais. Penais nih Pak. Penais saat itu di Pendidikan berarti Pak ya. bukan penais itu penerangan agama Islam. Penerangan yang sama. Wah, sekarang masuk ke Bimas ya Pak ya. Bimas, sekarang Bimas, Bimas. gitu. Dulu kan penais. Oke. Penais. Jadi ibu itu bendahara. Ibu bendahara. Ibu bendahara karena kan latar belakang pendidikan ibu itu kan sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi ketika diangkat langsung ditempatkan menjadi Bendahara di Kemenak. Kemenak, Pak. Kantor Kementerian Agama begitu. Kementerian Agama di mana? Di Tabalong. Di Tabalong Di ya, Pak, ya? Tabalong. Kami kan di Tabalong nih awalnya. Oh, Bapak Tabalong. asli orang Tabalong Pak. Kami asli Tabalong. Oke. Jadi diangkat di Tabalong, ibu juga diangkat di Tabalong, sama-sama di Tabalong. Ya disitulah kami awalnya Awalnya kenal, Pak, ya? kenal Oke. dengan ibu ya Jadi itu sudah berapa tahun dengan Ibu Pak berumah tangga kurang lebih? sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang mungkin 24 tahun ya 24 sekarang tahunan, Pak, ya. ya. Dan selama itu mengikuti Bapak itu Ibu sama sekali tidak pernah mengeluh Pak. Nah. Luar biasa teman-teman. Jadi benar kata pepatah bahwa orang baik akan dipertemukan juga dengan orang baik, dan kita sangat bersyukur terutama kami ASN Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan seorang pimpinan yang sangat supel, humble, dan juga mau berkomunikasi dengan siapa aja, termasuk staf, bahkan sopir juga sekalipun itu dianggap sebagai seseorang yang sama, diperlakukan dengan sama, dan melihat manusia ini namanya contoh pemimpin yang memanusiakan manusia, dan itu bagian dari anugerah untuk seluruh ASN Kementerian Agama di Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian yang terakhir nih Pak, karena kami tahu waktu Pak Kakanwil sangat terbatas, sopir sudah menunggu di bawah untuk diajak ke hotel beliau, karena hotel beliau menginap tidak di sini tapi di hotel lain. Harapannya Pak untuk untuk para kafilah, para peserta ini, kira-kira harapannya bagaimana dengan supaya mereka apakah berjuang menampilkan yang terbaik, yang penting apapun hasilnya, yang penting yang jelas mereka sudah menampilkan apa yang terbaik. Kemudian harapan Bapak kira-kira apa yang mau diraih di kegiatan STK ini Pak? Baik, yang pertama kami memohon doa dulu dan dukungan kepada masyarakat Kalimantan Utara ya, khususnya Kalimantan Utara, agar dapat memberikan doa dan dukungannya kepada kafilah kami, agar kafilah kami dari kafilah kita ya, kafilah kita dari Kalimantan Utara. Kafilah kita dari Kalimantan Utara agar dapat mengikuti kegiatan musabakah seleksi tilawatil Quran ke-28 ya, 28. di Kendari ini, agar dapat berjalan dengan lancar, dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan tentu harapan kita agar para peserta kita juga bisa tampil dengan maksimal begitu, diberikan kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat tampil yang luar biasa, sehingga dengan begitu dapat mengangkat harkat dan martabat nama baik begitu, nama baik Kalimantan Utara.
Dengan begitu diharapkan nanti ya mudah-mudahan Kalimantan Utara, Kapilah Kalimantan Utara itu masuk 10 besar. Amin, amin. Sebagaimana di tahun 2017 itu ya Pak ya, yang pernah Ya, sebagaimana di tahun 2017 begitu. yang ajangnya juga seleksi Yang waktu ajangnya itu. juga seleksi begitu. Baik Pak. Ya. Kemudian untuk harapan Bapak pribadi nih ke depan dengan Ibu, kira-kira apa rencana ke depannya dengan Ibu? Apakah mengikuti alur saja? Kemudian nanti ada rencana kalau misalnya kalau pensiun masih lama ya Pak? Pensiun kami masih 5 tahun lagi. Oh, masih Ya, 5 tahun. masih 5 tahun lagi. Masih ada kemungkinan pindah-pindah kanwil. Ya. Kalau maaf untuk ke kanwil biasanya berapa lama untuk satu tempat itu Pak, biasanya rata-rata? Berdasarkan aturan minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun Pak ya? Minimal 2 tahun. Kalau maksimalnya ya bisa 3 tahun 4 tahun. Kalau bisa jangan dipindah. ya. Kalau bisa kami berharap Pak jangan dipindah-pindah lagi. Pensiun aja dulu di sini baru Bapak sekalian istirahat. Iya. Ya gitu, saya kira itu sependapat dengan seluruh ASN di Provinsi Kalimantan Utara ya, bahwa kami sangat menginginkan bahwa Pak Kakan ini jangan dipindah-pindah dulu. Kemudian ini Pak, adanya channel Si Anas ini kan berawal dari arahan dari Menteri Agama juga, bahwa kita harus mencoba membackup seluruh kebijakan Kementerian Agama melalui medsos, karena kadang-kadang serangan-serangan atau namanya isu hoax untuk menjatuhkan Kementerian Agama itu ada di jalur media itu Pak. Makanya kita mencoba mengadakan membackup dengan channel-channel yang ada ini, supaya ketika ada serangan-serangan seperti itu, kita juga yang sebagai orang Kementerian Agama mampu membackup itu, menjelaskan bahwa itu adalah berita. Bagaimana membackup seluruh pekerjaan-pekerjaan Kementerian Agama itu untuk bisa disebarluaskan kepada masyarakat bahwa kita sudah berjuang. Mungkin ini yang terakhir Pak, mungkin bisa kami mohon dukungannya untuk teman-teman ASN Kementerian Agama untuk bisa mungkin bisa dinas untuk mendukung Si Anas. Baik, mohon perhatian kepada teman-teman. Ini ada channel Si Anas ya. Si Anas official. Si Anas official. Baik, kepada teman-teman agar bisa mendukung melalui subscribe dan like ya, apalagi like untuk channel Si Anas ini. Ya. Sehingga dengan begitu ratingnya akan menjadi naik begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bapak Kakanwil. Baik teman-teman, itulah akhir dari obrolan singkat kita dengan Pak Kakanwil. Saya tidak tahu mimpi apa hari ini, luar biasa. Beliau bersedia untuk masuk ke channel Si Anas. Sekali lagi, apa yang kita tangkap dari beliau adalah bahwa apapun yang kita lakukan dan siapapun kita, maka yang terpenting adalah bagaimana kita memanusiakan manusia, menghormati orang lain agar kita juga mendapat kehormatan itu. Bagaimana kita memuliakan orang lain agar kita juga mendapat kemuliaan itu. Apapun yang kita lakukan akan kembali ke kita. Itulah yang jadi panutan kita yang dilakukan oleh Pak Kakanwil maupun dengan Ibu yang luar biasa humble dan juga sangat supel untuk bergaul kepada kalangan manapun, ke siapapun, dan termasuk ke ASN Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Itu kita sangat rasakan itu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak telah hadir di sini. Itu keberuntungan kami dan teman-teman di luar sana, seluruh pendukung atau penonton channel Si Anas telah diungkapkan, diserukan oleh Pak Kakanwil sendiri, terutama teman-teman para ASN Kemenag untuk selalu menonton channel Si Anas, subscribe, like, dan jangan lupa untuk komen. Dan kita demikian obrolan kita dengan Pak Kakanwil. Kita insya Allah akan terus melakukan informasi-informasi, memberikan informasi yang sifatnya inspiratif kepada seluruh penonton untuk bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di luar sana. Dan sampai di sini podcast kita kali ini, kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan sekali lagi dengan para bintang tamu yang akan berbicara yang sangat menarik lainnya tentu saja. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kakanwil. Sehat terus Pak, mudah-mudahan sehat, dan Ibu juga sehat, dan mudah-mudahan perjalanannya agendanya di sini bisa lancar. Apabila Kalimantan Utara juga bisa memberikan hasil yang terbaik. Demikian mungkin podcast kita kami akhiri. Assalamualaikum.